Rumah di permukiman padat di Padang Sidimpuan, Sumatera Utara terbakar. Api menjalar hingga menghanguskan 5 rumah. Tim SAR kembali menemukan potongan tubuh manusia korban banjir bandang yang terendam lumpur di Agam, Sumatera Barat. Dibacok saat menangkap komplotan pencuri hewan ternak di Bangkalan, Jawa Timur. Polisi melepaskan tembakan ke arah pelaku. Kunci, buat naik ke atas. Hendak menolong teman yang tenggelam, pekerja pembuatan sodetan sungai di Cirebon, Jawa Barat tewas tenggelam. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Dani Maulana. Dan saya Sheila Purnama dapat kembali menyapa Anda dalam Fokus Pagi edisi hari ini, akhir pekan Minggu 14 Desember 2025. Ya, bisa kita berjumpa lagi di akhir pekan ini, sudah memasuki pertengahan bulan Desember nih Sheila, ini semakin mendekati akhir tahun. Semoga semakin bersemangat ya Sheila ya. Oke, kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Inilah Fokus Pagi selengkapnya. Ya, bisa kita awali informasi di Fokus Pagi dari peristiwa kebakaran diduga akibat korsleting rumah 2 lantai di Jagakarsa, Jakarta ini terbakar. Insiden serupa ini juga menghanguskan 5 rumah di Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Kobaran api disertai asap tebal membumbung dari permukiman padat di Gang Sempurna, Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Api dengan cepat merembet ke bangunan lain. Warga pun berhamburan menyelamatkan diri dan barang berharga. Petugas damkar mengerahkan 4 unit mobil pemadam guna menjinakkan si jago merah. Api dapat dipadamkan sekira 2 jam. Total ada 5 unit rumah tak bisa diselamatkan. Kita menurunkan 4 kendaraan, kebetulan sampai dengan saat ini perolehan kita kalau korban itu sekitar 45 unit rumah. Kendalanya apa? Kendalanya kita hadapi pada saat pemadaman ini yaitu karena akses jaraknya sempit. Tak ada korban luka maupun korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Penyebab kebakaran pada Sabtu sore itu masih diselidiki pihak berwajib. Insiden serupa juga terjadi di Jalan Kelapa II, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Asap pekat membumbung dari rumah 2 lantai. Penghuni rumah maupun warga berlarian menyelamatkan diri. Api berhasil dipadamkan dalam tempo 30 menit setelah 17 unit armada diterjunkan. Peristiwa pada Sabtu siang itu diduga akibat hubungan arus pendek listrik. Objek yang terbakar rumah 2 lantai. Area terbakar kurang lebih 6x8 atau 48 meter persegi. Dugaan sementara fenomena kelistrikan. Tak ada korban jiwa, kasusnya ditangani aparat Polsek Jagakarsa. Tim Liputan melaporkan. Banjir dengan ketinggian air hampir 1 meter merendam permukiman di Bangka Belitung. Ya, pemirsa, warga dibantu personel kepolisian dan BPBD ini berusaha menyelamatkan harta benda berharga dari dalam rumah yang kebanjiran. Warga yang dibantu personel kepolisian dan BPBD mencoba mengevakuasi barang berharga mereka dari dalam rumah yang terendam banjir di kawasan Sungai Liat Bangka Belitung. Surat berharga berupa ijazah sekolah berhasil diselamatkan warga dari banjir. Banjir dengan ketinggian air hampir mencapai 1 meter merendam 3 kawasan permukiman di Sungai Liat Bangka Belitung sejak Sabtu pagi. 3 lokasi terdampak parah banjir adalah kawasan Sidodadi, Samratulangi, dan Sinarjaya. Air laut pasang, hujan dari kiriman dari atas, biasanya kayak gitu. Oh, lah sering kejadiannya sebenarnya? Kalau biasanya inilah yang parah, biasanya enggak begitu. Biasanya sepaha ya. Nah, kalau di belakang tuh sedada. Banjir dipicu derasnya hujan yang mengguyur kawasan Sungai Liat dalam beberapa hari terakhir serta luapan air laut. Pemerintah provinsi berencana membangun embung sebagai solusi banjir.
Hujan cukup intensitas tinggi, kemudian drainase kita nggak ketampung lagi 1 meter. 1 meter. Kan ini daerah cukup padat, pemukiman kampung Jawa. Memang penyelesaian jangka panjang dibikin embung di atas di daerah Jalan Merak ya. Kemudian dibikin tampungan di bawah di Pamasa Impres, disodet di PPN. Jadi sepanjang alur ini penampang basahnya kita lebarkan semua. Banjir juga merendam permukiman di Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Ketinggian air yang berkisar antara 50–90 cm merendam sedikitnya 150 rumah di kawasan Talang Pipa, Kecamatan Talang Ubi. Saluran drainase menuju Sungai Abab tersumbat, hingga air dari guyuran hujan deras meluap ke permukiman. Banjir juga memutus akses jalan. Kalau untuk kondisi sekarang saat ini mengalami penaikan karena debit air yang dari hulu melimpah ke hilir. Jadi untuk ini rata-rata 50 cm ketinggian air di jalan Sungai Bun. Kami dari tim TRC BPBD Pali siaga di TKP tempat titik banjir. Warga yang akan beraktivitas terpaksa menggunakan perahu. Kebanjiran yang ada di wilayah Lorong Asrama RW 10 di belakang terminal. Nah, di sini kami minta kepada dinas yang terkait semoga diberikan normalisasi untuk drainase yang lebih besar lagi. Itulah harapan kami. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki drainase agar banjir segera surut. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, fenomena angin kencang disertai hujan deras yang melanda Jakarta ini membuat belasan pohon bertumbangan di sejumlah titik. Iya, tak hanya pengaruhi arus lalu lintas, pohon tumbang juga merusak rumah dan kendaraan. Warga merekam saat angin kencang menerjang wilayah Pademangan, Jakarta Utara, Jumat petang. Sebuah tenda taman roboh. Sejumlah pohon juga bertumbangan. Di ruas jalan Kampung Bandar dekat perlintasan kereta Pademangan misalnya, pohon tumbang jatuh melintang menutup separuh ruas jalan dan sempat membuat arus lalu lintas tersendat. Sempat melintang di jalan. Tapi alhamdulillah kita bisa evakuasi dengan alat seadanya, dibantu dengan warga dan juga dari Polsek Pademangan. Sementara di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, 6 mobil yang parkir di depan Masjid Sunda Kelapa rusak akibat tertimpa pohon tumbang saat hujan deras disertai angin. Tak ada korban jiwa. Arus lalu lintas yang sempat ditutup Sabtu pagi sudah bisa dilalui. Di Jakarta Barat terjadi pula insiden serupa. Pohon yang tumbang diterpa angin kencang di kawasan Mangga Besar Taman Sari, Jakarta Barat merusak pagar dan gudang gereja. Proses pembersihan langsung dilakukan petugas PPSU dan Sudin Pertamanan. Saat cuaca buruk menerpa Jumat sore, di wilayah tersebut ada 5 pohon yang tumbang. Tak tercatat ada korban jiwa maupun luka. Dari 5 titik itu, 1 ke arah kali belum kami tangani, yang 2 ke arah jalan sudah beres, ini yang ketiga menimpa gereja, yang ke-5 itu terakhir itu nutup jalan, ini lagi ditangani sama PLN karena ada kabel listrik yang kena timpa kanan kirinya. Ya, insiden pohon tumbang akibat angin kencang di Jakarta pada Jumat kemarin seolah tak ada habisnya. Jumat malam, pohon gatap yang sudah berusia puluhan tahun menimpa atap sebuah rumah hingga nyaris merobohkan bagian dapur. Tak ada korban luka maupun jiwa. Seluruh penghuninya berhasil menyelamatkan diri. Tumbangnya belasan pohon di berbagai wilayah di Jakarta harus jadi kewaspadaan semua pihak. Di tengah cuaca buruk, antisipasi baik dari warga maupun instansi terkait perlu ditingkatkan demi keselamatan bersama. Tim Liputan melaporkan. Menghadapi cuaca ekstrim dan ancaman banjirop, Pemprov Jakarta meningkatkan kesiapsiagaan. Ya, selain merawat tanggul pantai, seluruh pompa air siap dikerahkan termasuk memodifikasi cuaca. Kombinasi curah hujan tinggi, kiriman air dari hulu dan juga pasang air laut atau ROB menjadi ancaman serius bagi Jakarta. Kondisi ini dapat memicu air tidak bisa mengalir ke laut hingga meningkatkan risiko banjir di pesisir dan juga di perkotaan. Untuk mengantisipasinya, Pemprov Jakarta mengoperasikan lebih dari 1.200 pompa air. Tanggul pantai dan juga saluran air terus dirawat guna menjaga air laut tidak masuk ke permukiman. Cuaca ekstrim juga berdampak pada pohon tumbang di sejumlah titik. Pemprov Jakarta tetap menjaga pohon tua sebagai ruang hijau kota, seraya melakukan penanganan agar tidak membahayakan warga. Akhir Desember sampai dengan Januari memang ada curah hujan yang tinggi.
tapi mudah-mudahan tidak bersamaan dengan rob. Yang paling dikhawatirkan adalah kalau air robnya naik, air hujan kiriman dari atas, airnya nggak bisa turun ke laut. Kalau selama robnya masih tertangani, tidak naik, pompa yang kita miliki sekarang Jakarta udah lebih dari 1.200, 600 yang portable, 600 yang stasioner lebih, sebenarnya bisa untuk menangani Jakarta. Ratusan rumah di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara porak-poranda akibat tanah bergerak. Warga terpaksa diungsikan ke tempat yang lebih aman. Bencana tanah bergerak melanda permukiman di Desa Tandihan, Angkola Selatan, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Lebih dari 100 bangunan rumah, sekolah, hingga fasilitas umum alami kerusakan. Bahkan beberapa di antaranya rata dengan tanah. Pergerakan tanah membuat ratusan orang terpaksa mengungsi. Sebagian warga enggan kembali ke rumah karena trauma. Apalagi tanah terus bergerak setiap harinya terhitung sejak 25 November lalu. Ini kejadiannya perlahan-lahan. Mulainya kapan ini, Pak? Mulai hari Selasa. Selasa kurasa itu malam. Mulai lainnya rata-rata bergiliran dari sana pertama itu, baru ke sini. Terus Bapak saat itu ada di dalam rumah, Pak? Iya, kami ngungsi ke kampung yang di atas ini. Nah, terus itu Bapak melihat situasi ini sekarang seperti ini gimana, Pak? Gimana lah bilangnya ya, memang nggak layak lagi dihuni. Belum diketahui penyebab pasti dari bencana tanah bergerak. Pemerintah diminta segera turun tangan mengatasi permasalahan, termasuk merelokasi warga ke tempat yang aman. Rizky Ramadan melaporkan dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Pemirsa, petugas SAR terus berupaya mencari korban banjir bandang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Di kawasan perkebunan sawit yang terbenam lumpur, tim SAR menemukan potongan tubuh manusia di kedalaman 80 cm. Yang udah ready. Dengan berhati-hati, tim SAR mengevakuasi bagian tubuh manusia yang ditemukan di dalam lumpur sedalam 80 cm di perkebunan sawit di Kenagarian Salare Ayah, Kecamatan Palembayan, Agam, Sumatera Barat, Sabtu siang. Potongan tubuh berupa kaki itu diduga bagian dari korban banjir bandang yang melanda kawasan tersebut pada 26 November lalu. Petugas lalu membawanya ke RSUD Lubuk Basung guna diperiksa oleh tim medis. Di Jorong Kota Marapak di perkebunan sawit Salare Ayah Barat, Kecamatan Palembayan, tim kita menemukan beripat bagian kaki. Untuk beripat yang ditemukan oleh tim SAR gabungan berjumlah 5. Dari data BNPB, korban meninggal dunia dalam bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Agam hingga Sabtu sore mencapai 184 jiwa. Angka itu merupakan jumlah korban meninggal terbanyak dalam bencana di 3 provinsi di Sumatera. Buat kakak baru, Bu? Iya, sama ada yang hilang. Sementara itu, Satgas Ditjen Dukcapil Kemendagri diterjunkan ke wilayah bencana untuk membantu warga terdampak. Sejumlah petugas di kantor Wali Nagari Salare Ayah Timur, Kecamatan Palembayan, Agam, Sabtu siang, melayani warga yang kehilangan dokumen kependudukannya akibat banjir bandang. Melakukan pelayanan dokumen kependudukan, baik itu KTP, KTP elektronik, KK, kemudian akte kelahiran, akta kematian, kemudian dokumen penduduk lain yang hilang, itu akan kami cetak langsung di sini bersama dengan Ditjen Dukcapil, Dinas Dukcapil Kabupaten Agam. Nah, kami memang bertugas di sini, sedangkan langsung membawa belangko KTPL sebanyak 8.000. Pelayanan dilakukan dengan cepat dan gratis, mengingat banyak warga yang membutuhkan dokumen itu. Ulfa Musriyadi melaporkan dari Agam, Sumatera Barat. Ribuan warga terdampak bencana banjir bandang Aceh Timur dan Aceh Tamiang Aceh masih bertahan di tenda pengungsian lantaran rumah mereka rusak. Sementara itu fasilitas kesehatan yang rusak akibat diterjang banjir membuat pelayanan kesehatan dilakukan di tenda darurat.
Petugas Puskesmas Pantai Bidari Aceh Timur Aceh Sabtu siang melayani sejumlah pasien di tenda darurat yang didirikan di halaman sebuah masjid. Pelayanan kesehatan untuk sementara dilakukan di tempat itu lantaran bangunan Puskesmas Pantai Bidari rusak parah dihantam banjir bandang. Lumpur yang masuk ke ruangan membuat peralatan dan barang-barang lainnya tak berfungsi. Padahal banyak warga terdampak yang menderita sakit seperti demam, batuk hingga luka yang memerlukan penanganan medis. Ditabrak sama air, pagar-pagarnya hancur, semua di dalam berantakan. Lumpur paling banyak yang kami udah 3 hari kami keluarkan itu belum habis. Tadi terpaksa yang sini, Mas? Terpaksa kami minta sama Pak Camat berarti buat posko di jalan depan masjid di sini yang aman. Kuatnya terjangan banjir bandang yang memorak-porandakan permukiman di Kecamatan Pantai Bidari membuat ratusan orang hingga Sabtu masih berada di tenda pengungsian yang dibangun secara swadaya di jalan desa yang posisinya dinilai aman. Mereka tak dapat kembali ke rumahnya lantaran masih dipenuhi lumpur tebal sisa banjir. Bahkan ada beberapa rumah yang hilang karena terbawa arus. Warga terdampak bertahan dengan kondisi memprihatinkan lantaran sulit mendapatkan logistik dan air bersih. Susu anak-anak, pakaian, pampers, air bersih. Air bersih yang paling utama itu. Inilah air sisa banjir ini. Direbus lagi? Ya, disaring, direbus. Nggak ada air, nggak ada air bersih. Keadaan yang tak jauh berbeda juga dialami warga di desa Simpang Kiri Aceh Tamiang Aceh. Ratusan jiwa mengungsi di tenda-tenda darurat lantaran rumah mereka rusak akibat terjangan banjir bandang. Sementara itu, BNPB melaporkan jumlah korban meninggal dalam bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat per 13 Desember 2025 bertambah menjadi 1.006 jiwa. Sedangkan jumlah korban hilang menurun dari 226 orang kini menjadi 217 orang. Untuk data korban meninggal, hari ini rekapitulasi 3 provinsi menunjukkan angka 1.006 jiwa. Untuk korban hilang, catatan nama di kami dari 226 kemarin 12 Desember, saat ini 217 nama yang masih dalam pencarian. Sementara jumlah pengungsi dilaporkan berkurang menjadi 199.508 jiwa. Seiring kondisi banjir di sejumlah daerah yang mulai surut dan warga berangsur kembali ke rumah. Tim Liputan melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengunjungi korban banjir dan yang berada di Langkat, Sumatera Utara. Ya, Presiden memastikan penanganan dan pemulihan daerah bencana berjalan cepat dan tepat sasaran. Ribuan warga terdampak bencana antusias menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto di posko pengungsian Man 1 Langkat, Sumatera Utara, Sabtu siang. Usai menyapa para pengungsi, Presiden sempat melihat sejumlah anak-anak yang sedang dirawat di posko kesehatan. Momen haru terjadi ketika Prabowo mengompres dan menyeka keringat seorang bocah yang tengah berobat. Kunjungan Kepala Negara ke pengungsian Langkat untuk memastikan penanganan dan pemulihan wilayah bencana berjalan dengan cepat dan baik serta tepat sasaran. Selain bantuan logistik dan kesehatan, dukungan moral dinilai penting bagi warga terdampak. Alhamdulillah Sumatera Utara sudah lebih baik kondisinya. Ya, sejak terakhir saya datang, saya akan terus memantau perkembangan dari hari ke hari, dari minggu ke minggu. Semua warga yang mengalami musibah akan kita bantu karena saudara-saudara adalah bagian dari kami semua. Kita adalah keluargamu. Kalian adalah keluarga kami. Kami tidak akan tinggalkan kalian sendiri. Presiden juga menginstruksikan jajaran kabinet untuk segera memperbaiki tanggul demi menjamin pasokan air bersih yang sangat dibutuhkan warga terdampak. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto juga memastikan penanganan dan pemulihan daerah terdampak bencana di Sumatera dalam kondisi terkendali. Presiden juga akan menertibkan para pelaku pembalakan liar. Baik, pelayanan kepada mereka baik, suplai pangan cukup,
di tempat yang paling terisolasi, Takengon, kita kerja keras terus untuk membuka jalan. Benar meriah juga, saya kira sudah jembatan sudah berfungsi ya, benar meriah ya. Jembatan sudah berfungsi ya kemarin. Saya kemarin dari Takengon, benar meriah. Tamiang, saya ke Tamiang sudah tembus saya kira dari sini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua petugas, luar biasa pekerjaan mereka. Saya disambut dengan sangat baik dan kita sudah rencanakan alokasi perumahan dan sebagainya. Ya. Kita kan justru saya mau tertibkan semua itu, ya. Pembalakan liar akan kita tertibkan, sudah kita mulai tertibkan, ya. Pemirsa, MTech Group melalui Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih dan juga PT Cahaya Aero Service menyerahkan bantuan kepada Kementerian Sosial untuk disalurkan kepada korban banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan juga di Sumatera Barat. Ya, bantuan mencakup logistik, peralatan darurat hingga teknologi komunikasi. Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar memberikan bantuan guna meringankan beban korban bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bantuan diserahkan kepada Kementerian Sosial di Gedung Aneka Bakti Kementerian Sosial Jakarta Pusat pada Sabtu sore. Penyerahan bantuan beragam logistik senilai miliaran rupiah dilakukan simbolis oleh Ketua Umum YPP SCTV Indosiar Imam Sujarwo. Didampingi Direktur Legal and Operation PT Cahaya Aero Service CAS, serta Direktur Finance PT CAS. Penyerahan bantuan menunjukkan komitmen MTech Group untuk terus meringankan beban korban bencana. Dan bantuan yang kami akan sampaikan pada kesempatan yang baik ini, yang dari YPP yang pertama adalah 15 ton beras, kemudian ada 3.000 air mineral, kemudian 3.000 box air mineral, kemudian ada 300 box sarden yang mudah dimasak di sana. Kemudian juga ada Starlink kita, Pak Menteri, ada 10 Starlink dan juga kita ada 6 genset. Itu yang dari YPP, kemudian dari CAS ada terpal, ada 25 terpal, kemudian ada 1.200, maksudnya tenda peleton, 25 tenda per ton. Kemudian ada 1.250 piece pakaian, ini pakaian baru, Gus, pakaian baru, bukan pakaian bekas, ini pakaian baru. Kemudian juga ada selimut, ada 300 selimut dan 200 tikar. Sementara itu, Menteri Sosial mengapresiasi langkah cepat dan kepedulian dari MTech Group. Saya apresiasi, saya memberikan rasa hormat kepada Pak Imam Sujarwo dan seluruh jajaran MTech Media Group yang selama ini bersama kami dalam berbagai kesempatan. Untuk itu kita akan teruskan kerjasama ini, Pak. Dengan kerjasama seperti ini, kita akan bisa mengintegrasikan program. Mana yang didukung oleh Bapak, mana yang perlu kita perkuat, atau mana yang sudah kita kerjakan, Bapak bisa menambahi. Bantuan ini merupakan bukti konkret sinergi antara pemerintah dan sektor non-pemerintah dalam mendukung warga terdampak bencana. Lutfi Taufik melaporkan dari Jakarta. Baik, terima kasih. Selanjutnya bantuan yang kedua. Pemirsa, banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat membuat banyak warga kehilangan rumah dan akses kebutuhan dasar. Ya, pemirsa, mari bantu saudara-saudara kita dengan menyalurkan bantuan Anda melalui rekening BCA di nomor 162 633 8888 atas nama Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Diduga alami gangguan fungsi rem, truk bermuatan asbes 30 ton kecelakaan di Jalan Lingkar, Salatiga, Jawa Tengah. Truk menabrak pohon dan terjun ke parit hingga mengakibatkan sopir meninggal dunia. Petugas gabungan menggunakan ekskavator untuk mengevakuasi sopir truk yang terjepit dalam kabin truk dan tertimpa muatan asbes seberat 30 ton. Evakuasi korban kecelakaan di Jalan Lingkar Salatiga, Kelurahan Kacandran, Sidomukti, Salatiga, Jawa Tengah berlangsung menegangkan.
Pasalnya, untuk mengeluarkan korban dari dalam kabin, petugas membutuhkan teknik khusus dan waktu lama. Kecelakaan bermula saat truk bermuatan asbes melaju dari Salatiga menuju Bogor, Jawa Barat. Saat melintasi jalan menurun, diduga truk mengalami remblong. Berniat menghindari adanya korban, sopir sempat membanting setir ke kiri hingga menabrak beberapa pohon. Truk pun terperosok ke dalam parit hingga kabin ringsek serta muatan asbes berserakan. Untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan, polisi menggelar olah kejadian perkara, sedangkan korban tewas dibawa ke RSUD Salatiga. Cebongan menuju Blotongan, kemudian sesampai di pertigaan Gamol mengalami pada fungsi rem, gangguan pada fungsi rem, akhirnya tidak bisa dikendalikan. Untuk pengemudi banting setir ke kiri, ya, banting ke kiri mengenai pohon, ya, dan masuk parit mengenai pohon. Sementara itu di Ogan Ilir, Sumatera Selatan, satu unit ekskavator tercebur ke Sungai Lebung di Pemulutan Selatan Sabtu pagi. Alat berat ini tercebur karena terlepas dari atas truk pengangkut yang sempat terperosok lantai jembatan yang rusak. Diduga sopir truk tidak meminta izin kepada warga dan perangkat desa untuk melintasi jembatan. Padahal selama ini kendaraan bertonnase besar dilarang melintas karena kondisi jembatan sudah rapuh. Jadi belum ada laporan bahwasanya itu bahwa numpang lewat di jembatan itu. Kalau ada laporan untuk jembatan melewati jalan berat di jembatan itu, kami belum bisa mengizinkan. Jembatan tersebut itu tidak layak untuk dilewati jalan alat berat tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Warga memperbaiki jembatan secara swadaya agar bisa dilintasi mobil. Masyarakat berharap pemerintah segera memperbaiki jembatan agar distribusi hasil pertanian tak terganggu. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa hendak menangkap komplotan pencuri hewan ternak, polisi dibacok pencuri. Fokus Pagi segera kembali. Anda kembali di Fokus Pagi dan kini kita masuk ke segmen Fokus Kasus. Pemirsa, dua pria di Mataram, Nusa Tenggara Barat diringkus polisi karena membobol dua toko pakaian dan mencuri uang ratusan juta rupiah dari laci kasir. Salah satu tersangka ditembak polisi karena melawan saat akan ditangkap. CCTV merekam pria membobol dan mencuri uang ratusan juta rupiah di laci kasir toko di kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Rekaman kamera pengintai ini menjadi bukti polisi untuk memburu komplotan pencuri. Hasilnya, dua pria diringkus tim Puma di Reskrimum Polda Nusa Tenggara Barat di dua lokasi berbeda di Lombok Tengah. Dalam penggeledahan di tempat persembunyian mereka, polisi menyita barang bukti, diantaranya uang ratusan juta rupiah, telepon genggam, senjata tajam, pakaian, dan sepeda motor. Salah satu tersangka terpaksa ditembak di bagian kaki karena melawan saat akan ditangkap. Dalam kasus ini, polisi juga menangkap 4 tersangka lain sebagai penadah barang curian. Modus kejahatan komplotan ini dengan membobol pintu dan plafon toko, kemudian menggasak uang di meja kasir mencapai 332 juta rupiah. Pelaku masuk ke toko dengan merusak kunci yang di lantai 2. Ya, kunci lantai 2 masuk dan mengambil barang dan uang sebanyak 332 juta rupiah kurang lebih. Para tersangka dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Sedangkan para penadah dijerat pasal penadahan barang curian dengan ancaman hukuman penjara 4 tahun. Riyadi Sulhi melaporkan dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Sementara itu pemirsa, upaya penangkapan komplotan maling hewan ternak ini berlangsung dramatis. Iya, polisi berduel dengan para pelaku yang membekali diri dengan senjata tajam. Satu anggota polisi terluka, sementara satu pelaku meninggal dunia setelah ditembak di bagian kaki. Ayo, balik! Aparat Satreskrim Polres Bangkalan mengejar 3 pelaku pencurian hewan hingga masuk ke permukiman warga di Desa Kapor, Kecamatan Burneh, Bangkalan, Jawa Timur. Kejar-kejaran antara polisi dan ketiga maling
berujung suara tembakan. Seorang pelaku bernama Amin yang tak mau juga menyerah, bahkan berkali-kali menyabatkan senjata tajam ke arah polisi. Satu anggota polisi terluka. Peringatan aparat agar pelaku menyerahkan diri pun tak digubris. Kak, sabar. Belum pura gua ini. Kak, sabar tadi enggak? Enggak. Sabar. Polisi tak punya pilihan selain melumpuhkan kaki Amin dengan proyektil peluru. Dalam kondisi lemas, pelaku lalu dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia. Dalam perlawanan tersebut, pelaku membawa 2 sajam, 1 sajam berhasil diamankan oleh pelaku. Sempat terjadi duel, sehingga pelaku juga luka di bagian kanannya, yang mana tetap tidak menyerah, sehingga memaksa anggota kami untuk mengambil tindakan tegas terukur. Selain Amin yang sudah meninggal dunia, dari 3 pelaku yang diburu, 1 orang berhasil kabur dan 1-nya lagi berhasil ditangkap. Sedangkan anggota polisi yang terkena serangan senjata tajam masih dirawat di rumah sakit. Nia Karunia melaporkan dari Bangkalan, Jawa Timur. Kita ke informasi selanjutnya, seorang pria disabilitas di Kendari, Sulawesi Tenggara dianiaya usai dituduh mencuri di toko. Setelah videonya viral, polisi pun menangkap 4 tersangka. Ya, pemirsa, ironisnya hasil pemeriksaan polisi tidak menemukan adanya bukti pencurian yang dilakukan oleh korban sebagaimana dituduhkan para penganiaya. Inilah video saat seorang pria penyandang disabilitas mental dianiaya oleh 4 orang di Jalan Hairil Anwar, Kelurahan Watulondo, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Tindakan para pelaku pun keterlaluan. Korban diikat di sebuah tiang kemudian dipukul hingga ditelanjangi. Setelah mendapat laporan, polisi pun bergerak cepat menangkap 4 terduga pelaku, yakni MP, RS, MT, dan SR yang merupakan seorang wanita. Dalam pemeriksaan polisi terungkap korban dianiaya karena dituduh mencuri di sebuah ruko oleh para pelaku. Namun dari hasil penyelidikan polisi tidak ada bukti korban melakukan tindakan seperti yang dituduhkan oleh tersangka. Akibat pengeroyokan ini, korban mengalami bengkak di wajah dan kepala serta luka memar di lengan dan pergelangan tangan. Korbannya ini disabilitas, tunawicara, dianiaya oleh 4 orang. Para tersangka ini menganiaya korban dituduh mencuri. Namun faktanya tidak ada. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka kini mendekam di sel tahanan Polresta Kendari dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Al-Ghazali Mahfud melaporkan dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Pemirsa, 6 oknum polisi pengeroyok 2 penagih di Kalibata, Jakarta Selatan ditetapkan sebagai tersangka. Ya, Polda Metro Jaya merilis jumlah kerugian akibat pengrusakan kios mencapai miliaran rupiah. Sejumlah kendaraan dan kios pedagang ludes dibakar. Imbas pengeroyokan yang berujung tewasnya 2 debt kolektor di Kalibata, Jakarta Selatan pada hari Kamis. Dampak dari perusakan ini menelan kerugian yang tak sedikit. Polda Metro Jaya merilis jumlah kerugian para pedagang dan warga yang kendaraannya hangus terbakar mencapai 1,2 miliar rupiah. Polda Metro Jaya bersama pemerintah Provinsi Jakarta sedang membahas perihal ganti rugi untuk korban perusakan dan pembakaran. Apakah Polda Metro Jaya bersama pemerintah dalam hal ini akan melakukan revitalisasi, termasuk memberikan bantuan dan bahkan mungkin penghitungan terhadap korban. Secara umum sudah dilakukan estimasi penghitungan lebih kurang hampir 1,2 miliar dari total kerugian yang warung, sepeda motor dan mobil serta kaca warga kemarin. Sementara itu, pelaku pengeroyokan Jumat malam dihadirkan di Polda Metro Jaya. Keenam tersangka merupakan anggota Polri dari Satuan Pelayanan Markas di Mabes Polri yang ditangkap setelah polisi memeriksa 12 orang saksi dan mengumpulkan barang bukti termasuk rekaman CCTV. Tak hanya dijerat pasal tindak pidana pengeroyokan, keenamnya juga akan menjalani sidang kode etik Polri 17 Desember nanti. Kamis petang, 2 debt kolektor yang ingin mengambil sepeda motor di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan
tewas dikeroyok sejumlah orang. Buntut dari pengeroyokan itu, sekelompok orang membakar sejumlah kendaraan hingga kios pedagang. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Korban penipuan wedding organizer bertambah menjadi 207 orang dengan nilai kerugian sebesar 11,5 miliar rupiah. Wah, Sheila dan pemirsa, ini terungkap uang setoran dari para korban diduga digunakan tersangka untuk keperluan pribadi, antara lain untuk membayar cicilan rumah hingga pelesiran ke luar negeri. Fokus ke uang, uangnya gimana? Korban penipuan dari wedding organizer atau WO PT Ayu Puspita Sejahtera terus bertambah. Dalam jumpa pers Sabtu siang, Polda Metro Jaya mengungkap jumlah korban mencapai 207 orang dengan nilai kerugian diperkirakan sebesar 11,5 miliar rupiah. Angka itu dapat bertambah seiring masih dibukanya posko layanan pengaduan. Dua tersangka pemilik WO, Ayu Puspita dan pegawainya yang bernama Dimas, diduga melakukan penipuan dengan cara menawarkan jasa penyelenggaraan pernikahan dengan paket murah. Dan ada tambahan keuntungan lain bila pelunasan di luar jangka waktu yang telah ditentukan. Namun, layanan yang dijanjikan tersangka tidak pernah terrealisasi. Lantaran uang yang disetorkan para korban digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka. Motifnya adalah motif ekonomi. Kenapa demikian? Karena dari keuntungan yang diperoleh atas perbuatan yang dilakukan oleh para tersangka ini digunakan untuk kepentingan pribadi, baik itu untuk membayar cicilan rumah, kemudian untuk kegiatan jalan-jalan ke luar negeri, dan untuk kepentingan-kepentingan pribadi yang lainnya. Polisi tengah mengembangkan penyidikan kasus tersebut, termasuk menelusuri aset milik tersangka. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam pidana maksimal 4 tahun penjara. Enggar Bagus dan Ilham Ilyas melaporkan dari Jakarta. Sebanyak 54 warga negara Indonesia yang terjerat kegiatan penipuan daring di Myanmar tiba di tanah air. Iya, total ada sekitar 300 WNI yang terjaring dan mereka akan dipulangkan secara bertahap. Kepulangan 54 warga negara Indonesia yang merupakan korban scam di Myanmar terjadi berkat kerjasama antara Dirjen WNI Kementerian Luar Negeri, KBRI Yangon, dan KBRI Bangkok. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, mereka langsung didata untuk penanganan dan pendampingan lanjutan. Sebelumnya, salah seorang dari mereka menjadi korban penipuan karena dijanjikan bekerja di Thailand. Namun belakangan korban malah ditampung di Myanmar untuk dipekerjakan dalam kegiatan online scamming dan gambling. Diberangkatkan katanya mau kerja di Thailand, ternyata kerjanya di Myanmar. Udah berapa lama kerja di sana? Belum cukup sebulan, Pak. Belum sebulan. Diiming-iming gaji berapa untuk kerja di sana? Gaji 15 juta. 15 juta. Saat ini udah dapat penghasilan itu belum? Pernah. Belum. Total WNI yang terjaring razia di Myanmar sekitar 300 orang. Kementerian Luar Negeri akan memulangkan mereka secara bertahap. Yang kembali hari ini sekitar 54 orang, minggu lalu ada 56 orang. Oh, berarti artinya ini gelombang kedua? Iya. Masih ada sisa berapa orang lagi yang mungkin masih di sana? 200-an lagi, karena kemarin dari hasil penindakan yang dilakukan otoritas Myanmar ada sekitar 300-an WNI yang dikeluarkan dari kompon-kompon scam. Para WNI yang tiba di tanah air selanjutnya akan dipulangkan ke daerah asal seperti Sumatera Utara, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Agar kasus serupa tidak terulang, Kementerian Luar Negeri mengimbau seluruh calon pekerja migran Indonesia untuk selalu mengikuti prosedur resmi dan peraturan yang berlaku. Taufik Saleh melaporkan dari Tangerang, Banten. Pemirsa, aktor Ahmad Zoni yang merupakan warga binaan di Lapas Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah dipindahkan ke Lapas Narkotika Cipinang, Jakarta. Ia akan menjalani sidang tatap muka di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Setibanya di Lapas Narkotika Cipinang, Jakarta Timur, mobil tahanan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang membawa Ahmad Zoni langsung masuk ke dalam. Ahmad Zoni dipindahkan dari Lapas Super Maksimum Security Karanganyar, Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah untuk menjalani sidang tatap muka di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saudara Ahmad Zoni, narapidana di Lapas Karanganyar, Nusa Kambangan, tiba di Lapas Narkotika Jakarta
berdasarkan surat izin Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan permohonan dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk dititipkan sementara dalam rangka persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jika sidang telah selesai dilaksanakan, Amarzoni akan dikembalikan ke Lapas Karanganyar, Nusa Kambangan. Amarzoni 4 kali terjerat kasus narkoba. Terakhir saat menjalani masa hukuman di Rutan Salemba, dia diduga mengatur transaksi sabu dan ganja dari dalam rutan. Temuan ini membuat Amarzoni dipindahkan ke lapas dengan pengamanan maksimal di Nusa Kambangan. Johan Taruna melaporkan dari Jakarta. Di informasi lain, kebakaran yang menewaskan 22 orang di Kemayoran, Jakarta Pusat, serta seorang ibu yang tewas diduga dibunuh putri bungsunya di Palembang, Sumatera Selatan ini menjadi berita yang mengemuka selama sepekan. Ya, kami ulas selengkapnya dalam kasus utama berikut ini. Kebakaran maut terjadi di gedung Teradron di Kemayoran, Jakarta Pusat. Peristiwa ini menyebabkan 22 orang meninggal dunia. Kebakaran di gedung berlantai 6 itu terjadi saat jam makan siang. Desain gedung yang tertutup memperburuk situasi. Gedung berlantai 6 itu hanya memiliki satu akses pintu keluar masuk. Banyak pekerja lemas karena menghirup asap pekat dari kebakaran di lantai dasar. Penyebab kematian seluruh korban yang mencapai 22 orang itu akibat menghirup gas karbon monoksida yang beracun. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan, polisi menetapkan direktur utama perusahaan sebagai tersangka. Kasus lain yang juga jadi sorotan adalah dugaan penipuan yang dilakukan sebuah jasa penyelenggara pernikahan atau wedding organizer by Ayu Puspita. Sang pemilik, yakni Ayu Puspita dan 4 pekerjanya ditetapkan polisi sebagai tersangka penipuan senilai miliaran rupiah. Kasus terungkap lewat unggahan video yang memperlihatkan tak ada makanan yang terhidang bagi tamu dalam sebuah acara pernikahan yang menggunakan jasa wedding organizer by Ayu Puspita. Viralnya video tersebut membuat korban lain bersuara. Polisi setidaknya telah menerima 87 laporan warga dengan total kerugian mencapai 16 miliar rupiah. Polda Metro Jaya juga membuka posko pengaduan sehingga tak tertutup kemungkinan jumlah korban bertambah. Sesosok jasad pria ditemukan di trotoar area pertokoan di Jalan Otto Iskandar Dinata, Bandung, Jawa Barat. Mayat korban ditemukan dengan sejumlah luka oleh seorang warga yang melintas sekitar toko saat pagi hari. Adanya luka sabetan senjata tajam menguatkan dugaan korban tewas akibat tindak kejahatan. Polisi masih melacak identitas korban dan menyelidiki kasus ini. Kisah memilukan terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. Seorang ibu tewas di tangan putrinya yang masih duduk di kelas 6 sekolah dasar. Wanita 42 tahun tersebut diserang dengan senjata tajam hingga menderita sejumlah luka di punggung dan lengan. Dugaan sementara, anak perempuan 12 tahun itu kesal lantaran kakaknya dimarahi oleh korban. Namun dari hasil pemeriksaan sementara, terdapat dugaan lain sebagai pemicunya, yakni permasalahan keluarga karena korban dan suami sedang diambang perceraian. Kini anak berhadapan dengan hukum tersebut menjalani pemeriksaan di unit PPA Polrestabes Medan didampingi ayah dan kakak kandungnya. Gara-gara tak diberi uang makan, seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan tega aniaya pacarnya. Penganiayaan yang terjadi di area parkiran salon kecantikan itu sempat menyita perhatian warga. Adu mulut hingga aksi tarik-menarik tas yang dilakukan pasangan kekasih tersebut membuat perempuan muda itu tersungkur. Dari laporan korban, polisi telah menangkap pelaku. Barang bukti berupa uang Rp100.000 juga turut diamankan. Atas perbuatannya, pria yang berprofesi sebagai perawat itu terancam hukuman 9 tahun penjara. Hendak menolong teman yang tenggelam, pekerja pembuatan sodetan sungai justru terpeleset dan tenggelam. Fokus Pagi segera kembali. Kembali bersama kami di Fokus Pagi bersama saya Sheila Purnama. Dan saya Dani Maulana. Pemirsa, sampah kembali menjadi masalah serius di Tangerang Selatan, Banten. Ya, tumpukan sampah menggunung di pembatas jalan hingga trotoar lantaran sudah sepekan tidak diangkut. Pemandangan tak biasa menghiasi pasar di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Sampah berserakan di tepi jalan. Selain dari pasar, sampah yang menggunung itu juga datang dari limbah rumah tangga yang dibuang pengendara. Tumpukan sampah terus menggunung lantaran armada pengangkut tak kunjung datang. Akibatnya, bau menyengat muncul hingga mengancam kesehatan warga. Sebelumnya sih bersih, sama sekali nggak ada sampah. Kan saya ngojek di sini, jadi selama itu saya ngojek jam 10 apa jam 11 keluar itu sampah bersih, udah nggak ada.
Jadi 5 hari ini nggak sama sekali nggak keangkut ini. Keluhan juga datang dari sejumlah pedagang pasar. Apalagi tumpukan sampah sudah mengeluarkan belatung. Udah sering kali tumpukan sampah nggak bisa teratasi. Terus dampaknya ke kita yang di pasar, bau. Terus belatung, kalau musim hujan tuh belatung banyak banget. Kasihan sama yang di bawah. Terus itu yang di sono banyak banget sampah. Warga berharap pemerintah segera turun tangan mengatasi permasalahan sampah yang kini menjadi ancaman. Syahbudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan, Banten. Bermain saat hujan deras, bocah berusia 5 tahun di Jambi terpleset dan terbawa arus drainase. Jasad korban ditemukan sejauh 5 km dari lokasi kejadian. Ujungnya sini, bawa sini. Dah, buat ni. Jasad bocah 5 tahun ditemukan tim SAR tersangkut semak-semak di drainase Kecamatan Kota Baru, Jambi Sabtu siang. Tubuhnya terseret arus hingga 5 km dari titik kejadian. Ya Allah, ya Tuhanku. Ya Allah. Duduk. Hancur sudah, hati orang tua melihat buah hatinya ditemukan tak bernyawa. Korban terpeleset saat bermain hujan bersama temannya Jumat sore di Simpang 3 Sipin. Ia jatuh ke saluran air dan hanyut terseret arus deras. Keluarga pun histeris saat jenazah korban dibawa ke rumah duka. Kita melakukan penyisiran di area drainase sampai ke titik penemuan di RT 12. Itu kondisi korban sudah Mike Delta dan ditemukan di semak-semak seperti itu. Tangis kerabat dan warga mengiringi proses evakuasi jasad remaja 18 tahun yang tenggelam di Sungai Kedung Dongkol, Susukan, Cirebon, Jawa Barat Sabtu sore. Pekerja proyek sodetan itu sempat menolong rekannya yang terpleset dan tercebur sungai. Naas, warga Pemalang, Jawa Tengah itu justru tenggelam usai menyelamatkan nyawa rekannya. Jasadnya ditemukan usai pencarian selama 4 jam. Ditemukan korban tidak jauh dari pada saat tenggelam, kurang lebih jarak sekitar 10-20 meter. Kondisinya gimana tadi? Kondisi utuh, masih utuh. Untuk kedalaman? Kedalaman di sini menurut keterangan daripada warga ini kurang lebih antara 3 meteran. Korban di posisi di lumpur atau bagaimana? Di posisi di lumpur. Jenazah dibawa ke rumah sakit untuk divisum dan diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Tim Liputan melaporkan. Di informasi lain, pemirsa, ular piton sepanjang 2 meter mengagetkan penghuni sebuah rumah di Surabaya, Jawa Timur lantaran tiba-tiba jatuh dari plafon dapur. Iya, petugas Dinas Damkar pun dipanggil untuk melakukan evakuasi. Terkendala suasana gelap dan penerangan terbatas, petugas Dinas Damkar DPKP Surabaya, Jawa Timur berusaha mengevakuasi seekor ular jenis piton yang bersembunyi di antara peralatan dapur rumah warga. Ular sepanjang 2 meter kagetkan penghuni rumah di kawasan Siwalan Kerto karena merayap di plafon lalu jatuh di area dapur. Proses evakuasi berlangsung menegangkan lantaran ular yang belitanya terkenal sangat mematikan terus melawan. Untuk prosesnya agak sulit dikarenakan ular tersebut melawan dan melilit-lilit pada tumpukan kayu. Sempat menyerang petugas, tapi dengan keahlian personel damkar, alhamdulillah ular tersebut bisa dievakuasi. Ular piton masuk ke rumah warga juga terjadi di Mojoagung, Jombang, Jawa Timur. Ular sepanjang 4 meter diduga keluar dari sarang yang terendam air akibat hujan lebat yang terus mengguyur beberapa hari terakhir. Proses evakuasi cukup sulit lantaran binatang melata sebanyak 4 meter bersembunyi di antara tumpukan kayu dalam rumah warga Desa Ngelele, Kecamatan Sumobito dan melilit dengan kuat. Evakuasi berhasil dilakukan setelah 4 petugas bekerja sama melepas lilitan ular berbobot 30 kg tersebut. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, PT Kereta Api Indonesia Komuter akan menambah 2 perjalanan komuter lain Rangkas Bitung untuk relasi Tanah Abang Parung Panjang. Ya, penambahan dilakukan guna meningkatkan kapasitas layanan terutama pada jam-jam sibuk. Penambahan 2 perjalanan komuter lain Rangkas Bitung relasi Tanah Abang Parung Panjang dilakukan pada jam sibuk di sore hari mulai 13 Desember 2025.
Penambahan dilakukan pada perjalanan pukul 18.40 waktu Indonesia Barat dari stasiun Tanah Abang menuju ke stasiun Parung Panjang. Lalu berikutnya adalah pukul 20.40 waktu Indonesia Barat dari arah sebaliknya. Dengan tambahan ini jumlah rangkaian yang beroperasi di lintas Rangkas Bitung menjadi 19 rangkaian. Para penumpang diimbau untuk mengecek jadwal terbaru. Jelang musim libur Natal dan Tahun Baru, petugas Pelabuhan Gilimanuk, Jemberana, Bali memperketat pengamanan. Petugas melakukan pemeriksaan kepada para penumpang di pintu pelabuhan. Satu persatu pengendara mobil dan motor diperiksa personel kepolisian saat melintasi pintu pelabuhan Gilimanuk di Jemberana, Bali. Pemeriksaan meliputi kendaraan, barang bawaan, hingga pengemudi dan penumpang. Pengamanan difokuskan pada antisipasi tindak kejahatan seperti penyelundupan narkoba, senjata api dan tajam, serta bahan peledak. Upaya ini dilakukan sebagai langkah antisipasi jelang libur Natal dan Tahun Baru. Pos 1 yang keluar Bali itu di pintu manuver, itu kita perketat di sana, antisipasi adanya mungkin ada orang, barang atau kendaraan yang memang ilegal yang keluar Bali. Jadi kami pemeriksaan ekstra ketat di sana. Kemudian yang pintu masuk Bali juga di pos 2 itu kami juga memperketat terkait dengan pemeriksaan terhadap orang, kemudian barang serta mobil atau kendaraan yang masuk Bali. Jadi di sana kami pemeriksaan cek fisik kendaraan, kemudian surat-surat kelengkapan kendaraan juga pasti kami cek. Guna menjamin kelayakan dan keselamatan pelayaran, khususnya saat periode libur Natal dan Tahun Baru, Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Padang Bayi melakukan ramcek atau kelayakan operasional armada. Pemeriksaan meliputi kondisi fisik kapal, mesin, alat keselamatan, hingga dokumen dan sertifikat kelautan. Diprediksi Pelabuhan Padang Bayi yang menjadi salah satu pintu gerbang penyeberangan menuju Lombok akan alami lonjakan penumpang jelang libur Natal dan Tahun Baru. Untuk kapal penyeberangan ini ada 18 kapal ya. Cuman itu kami ramcek 8 dan sisanya ada di Lembar karena dua sisi ya, ada di Lembar, ada di Padang Bayi. Itu untuk kapal feri. Dan ada pasbut yang dioperasi di pelabuhan di Dermaga Perak itu ada 24 kapal sudah diramcek juga, dan kami ada tambahan untuk ramcek di Wilker Nusa Penida di Kusambo. Sementara itu di Deli Serdang, Sumatera Utara, guna mengantisipasi penumpukan penumpang menjelang libur Natal dan Tahun Baru, Imigrasi Bandara Internasional Kuala Namu mengoptimalkan 30 gerbang otomatis di area kedatangan dan keberangkatan. Selain itu, petugas juga sosialisasikan agar penumpang menggunakan paspor elektronik. Hal ini diharapkan dapat mempermudah proses pendataan penumpang. Imigrasi bandara juga akan menambah personel yang bertugas. Yang pasti kita penambahan petugas dan memastikan sarpras terkait autogate terpenuhi, terutama ketersediaan listrik dan jaringan. Jadi semua SDM kita perkuat, kesisteman kita perkuat. Diperkirakan lonjakan penumpang di Bandara Kuala Namu akan terjadi pada 2 hari jelang Natal. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, program makan bergizi gratis disebut menjadi salah satu pemicu naiknya harga sejumlah bahan kebutuhan pokok. Di sisi lain, hal ini sebetulnya membuka peluang bagi pelaku usaha dalam bidang komoditas pangan. Ya, bahasan selengkapnya bisa diikuti dalam program Indonesia Connect bersama Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana di video.com. Berikut kami hadirkan cuplikannya untuk Anda. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG adalah salah satu upaya pemerintah untuk atasi masalah stunting, meningkatkan kesehatan generasi muda, dan mendukung ketahanan pangan nasional. Sebagai bagian dari agenda prioritas, pemerintah menargetkan pada Februari 2026, 82,9 juta penerima manfaat bisa tergapai. Melihat kemungkinan besar itu akan tercapai di akhir Februari. Loh, itu akhir Februari 2026 itu cepat loh Pak, dari ya, 47. 3 bulan lagi lah. Jadi kita akhir tahun ini mungkin sudah bisa melayani lebih dari 60 juta penerima manfaat. Karena kita optimis bisa membentuk 20.000 SPG di daerah aglomerasi dan minimal sekitar 200 di daerah terpencil.
Di sisi lain, tingginya permintaan pasokan komoditas pangan dalam mendukung program MBG tak dipungkiri berdampak pada melonjaknya harga sejumlah bahan kebutuhan pokok seperti telur dan daging ayam. Guna menjaga stabilnya harga dan pasokan, pemerintah menyiapkan strategi besar dari hulu hingga hilir. Salah satunya pembangunan pabrik pakan ternak dan fasilitas pembibitan anak ayam secara nasional. Indonesia itu sekarang ya, sebelum ada MBG, itu selalu kelebihan telur 200.000 ton. Selalu kelebihan ayam 600.000 ton. Nah, dengan hadirnya MBG, ini tahun depan kita akan kekurangan 280.000 ton telur. Jadi kalau tidak ada 6 juta indukan baru ayam yang bisa meletakkan telur, tahun depan kita harus mengatur penggunaan telur yang sebetulnya kita hitung hanya 2 kali seminggu. Sementara untuk suplai sayur dan buah dalam jumlah besar, Badan Gizi Nasional menggandeng Kementerian ATR BPN membuka lahan produksi baru seluas 500.000 hektar yang khusus disiapkan untuk memasok kebutuhan MBG. Peran Badan Gizi Nasional untuk wujudkan masa depan generasi emas Indonesia selengkapnya bisa disaksikan dalam program Indonesia Connect di video.com. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kericuhan pecah di India setelah penonton gagal melihat aksi Lionel Messi yang memutuskan pergi lebih awal dalam acara jumpa fans. Stadion Salt Lake di Kolkata dirusak massa yang marah. Kedatangan Lionel Messi dan rekan timnya Luis Suarez serta Rodrigo de Paul di Stadion Salt Lake, Kolkata, India Sabtu pagi disambut meriah para fans. Namun insiden tak terduga terjadi. Saat Messi berkeliling lapangan menyapa penonton, kerumunan terus mendesak hingga aparat kesulitan menjaga batas pengamanan. Agenda bertajuk God India Tour 2025 yang seharusnya berlangsung 4 jam bubar. Pasalnya, demi alasan keamanan, Messi dan rombongan memutuskan meninggalkan stadion lebih awal. Kepergian Messi memicu luapan kekecewaan penonton. Sejumlah supporter menerobos masuk hingga merusak fasilitas stadion. Para penonton meluapkan amarah karena sudah membayar tiket sebesar Rp20.000 atau berkisar 3,6 juta rupiah, namun batal melihat Messi beraksi. Buntut kekacauan ini, promotor dan penyelenggara event ditahan aparat kepolisian di Bandara Kolkata saat hendak terbang menuju Hyderabad. Pemirsa, paduan ayam dan bebek goreng yang disiram kari Nusantara akan hadir selesai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi. Pemirsa, diduga akibat korsleting, rumah 2 lantai di Jagakarsa, Jakarta terbakar. Ya, insiden serupa juga menghanguskan 5 rumah di Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Kobaran api disertai asap tebal membumbung dari permukiman padat di Gang Sempurna, Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Api dengan cepat merembet ke bangunan lain. Warga pun berhamburan menyelamatkan diri dan barang berharga. Petugas damkar mengerahkan 4 unit mobil pemadam guna menjinakkan si jago merah. Api dapat dipadamkan sekira 2 jam. Total ada 5 unit rumah tak bisa diselamatkan. Kita menurunkan 4 kendaraan, kebetulan sampai dengan saat ini perolehan kita kalau korban itu sekitar 45 unit rumah. Kendalanya apa? Kendalanya kita hadapi pada saat pemadaman ini yaitu karena akses jalannya sempit. Tak ada korban luka maupun korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Penyebab kebakaran pada Sabtu sore itu masih diselidiki pihak berwajib. Insiden serupa juga terjadi di Jalan Kelapa II, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Asap pekat membumbung dari rumah 2 lantai. Penghuni rumah maupun warga berlarian menyelamatkan diri. Api berhasil dipadamkan dalam tempo 30 menit setelah 17 unit armada diterjunkan. Peristiwa pada Sabtu siang itu diduga akibat hubungan arus pendek listrik. Objek yang terbakar rumah 2 lantai. Area terbakar kurang lebih 6x8 atau 48 meter persegi. Dugaan sementara fenomena kelistrikan. Tak ada korban jiwa, kasusnya ditangani aparat Polsek Jagakarsa. Tim Liputan melaporkan.
Banjir dengan ketinggian air hampir 1 meter merendam permukiman di Bangka Belitung. Warga dibantu personel kepolisian dan juga BPBD berusaha mencari harta benda berharga dari dalam rumah yang terendam air. Warga yang dibantu personel kepolisian dan BPBD mencoba mengevakuasi barang berharga mereka dari dalam rumah yang terendam banjir di kawasan Sungai Liat Bangka Belitung. Surat berharga berupa ijazah sekolah berhasil diselamatkan warga dari banjir. Banjir dengan ketinggian air hampir mencapai 1 meter merendam 3 kawasan permukiman di Sungai Liat Bangka Belitung sejak Sabtu pagi. 3 lokasi terdampak parah banjir adalah kawasan Sidodadi, Samratulangi, dan Sinarjaya. Hujan. Air laut pasang, hujan dari kiriman dari atas, biasanya kayak gitu. Oh, lah sering loh kejadiannya sebenarnya? Kalau biasanya inilah yang parah. Biasanya enggak begitu. Biasanya sepaha ya. Nah, kalau di belakang tuh sedada. Banjir dipicu derasnya hujan yang mengguyur kawasan Sungai Liat dalam beberapa hari terakhir serta luapan air laut. Pemerintah provinsi berencana membangun embung sebagai solusi banjir. Hujan cukup intensitas tinggi, kemudian drainase kita nggak ketampung lagi 1 meter. 1 meter. Kan ini daerah cukup padat, pemukiman kampung Jawa. Memang penyelesaian jangka panjang dibikin embung di atas di daerah Jalan Merak ya. Kemudian dibikin tampungan di bawah di Pamasa Impres, disodet di PPN. Jadi sepanjang alur ini penampang basahnya kita lebarkan semua. Banjir juga merendam permukiman di Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Ketinggian air yang berkisar antara 50-90 cm merendam sedikitnya 150 rumah di kawasan Talang Pipa, Kecamatan Talang Ubi. Saluran drainase menuju Sungai Abab tersumbat, hingga air dari guyuran hujan deras meluap ke permukiman. Banjir juga memutus akses jalan. Kalau untuk kondisi sekarang saat ini mengalami penaikan karena debit air yang dari hulu melimpah ke hilir. Jadi untuk ini rata-rata 50 cm ketinggian air di jalan Sungai Bul. Kami dari tim TRC BPBD Pali siaga di TKP tempat titik banjir. Warga yang akan beraktivitas terpaksa menggunakan perahu. Kebanjiran yang ada di wilayah Lorong Asrama RW 10 di belakang terminal. Nah, di sini kami minta kepada dinas yang terkait semoga diberikan normalisasi untuk drainase yang lebih besar lagi. Itulah harapan kami. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki drainase agar banjir segera surut. Tim Liputan melaporkan. Di peristiwa lain, pemirsa, ratusan rumah di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara porak-poranda akibat tanah bergerak. Ya, warga terpaksa diungsikan ke tempat yang lebih aman. Bencana tanah bergerak melanda permukiman di Desa Tandihan, Angkola Selatan, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Lebih dari 100 bangunan rumah, sekolah, hingga fasilitas umum alami kerusakan. Bahkan beberapa di antaranya rata dengan tanah. Pergerakan tanah membuat ratusan orang terpaksa mengungsi. Sebagian warga enggan kembali ke rumah karena trauma. Apalagi tanah terus bergerak setiap harinya terhitung sejak 25 November lalu. Ini kejadiannya perlahan-lahan. Mulainya kapan ini, Pak? Mulai hari Selasa. Selasa kurasa itu malam. Mulai lihatnya rata-rata bergiliran dari sana pertama itu, baru ke sini. Terus Bapak saat itu ada di dalam rumah, Pak? Iya, kami ngungsi ke kampung yang di atas ini. Nah, terus itu Bapak melihat situasi ini sekarang seperti ini gimana, Pak? Gimana lah bilangnya ya, memang nggak layak lagi dihuni. Belum diketahui penyebab pasti dari bencana tanah bergerak. Pemerintah diminta segera turun tangan mengatasi permasalahan, termasuk merelokasi warga ke tempat yang aman. Rizky Ramadan melaporkan dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa dan juga Dani. Informasi yang berikut ini cocok banget untuk referensi menghabiskan weekend ya. Karena kali ini kami akan mengajak Anda nih untuk mengunjungi tempat wisata di kaki Pegunungan Argopuro, Jember, Jawa Timur. Kebayang ya gimana kaki pegunungan seger ya. Seger. Nah, pemirsa, ini beragam aktivitas bisa dilakukan pengunjung seperti bermain air di sungai Tancak yang jernih.
Menyuguhkan keindahan kawasan Pegunungan Argopuro di Jember, Jawa Timur, berbagai aktivitas bisa dilakukan. Salah satunya bermain air di Sungai Tancak yang bening. Aliran sungai yang dangkal memungkinkan pengunjung untuk mandi dan berenang di sungai. Tapi tetap hati-hati ya, cermati kondisi cuaca. Bisa juga duduk-duduk santai menikmati pemandangan, antara lain di rumah segitiga yang disewakan dengan biaya Rp50.000 per jam atau Rp300.000 per malam. Udaranya tuh masih sejuk, terus airnya juga dingin, segar, jadi enak banget. Di sini kita bisa main di air, karena di sini spot fotonya itu ada bambu-bambu, itu bagus banget. Terus selain itu kita juga dapat pemandangan dari gunung-gunung, sungai, sejuk banget pokok, recommended banget. Untuk jalan-jalan di area objek wisata ini, pengunjung hanya perlu bayar parkir Rp5.000 untuk motor dan Rp10.000 untuk mobil. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Iya, seperti tadi kita lihat pemirsa, memang seru banget dan seger banget, tapi tetap harus hati-hati apalagi kalau bermain di aliran sungai, apalagi musim cuaca yang lagi sering hujan ya. Betul. Ya. Jadi untuk anak yang membawa buah hati mohon lebih hati-hati dan diperhatikan lagi. Betul. Dan yang pasti satu hal lagi, jangan buang sampah sembarangan. Nah, iya. Karena alamnya udah cantik. Benar. Ya. Oke. Dan pemirsa habis main-main di air tadi kan pasti lapar nih. Enaknya makan-makan. Nah, itu dia pemirsa. Kami punya rekomendasi nih pemirsa. Kuah kari pekat dengan aroma rempah ini bisa menjadi sensasi baru bagi pemburu rasa pedas. Habis kedinginan makannya pedas-pedas. Anget, cocok. Nah, ini di Kota Bogor, Jawa Barat ada menu menarik. Jadi perpaduan ayam dan bebek goreng yang disiram kari Nusantara. Udah pernah belum? Belum pernah nih. Kayaknya enak banget nih, harus dicoba nih. Kita lihat. Buat kalian penikmat kuliner pedas, menu yang satu ini menarik banget buat dicoba. Perpaduan ayam atau bebek goreng disiram dengan kuah kari jadi ciri khas warung makan di Kota Bogor, Jawa Barat. Warung ini menarik perhatian karena kari Nusantara yang mereka kemas dengan cita rasa khas. Untuk mendapatkan cita rasa yang otentik, kuah kari dimasak dengan 15 jenis rempah dan cabai, serta diberi santan agar memiliki tekstur kental dan aroma yang kuat. Wow, pemirsa lihat deh ini. Kuah karinya berlimpah rempah banget. Nah, kali ini kita mau cobain makan bebek sama ayam digoreng kering, kemudian nanti disiram pakai kuah kari ini. Kira-kira rasanya gimana ya? Yuk kita pesan. Wow. Sebelum disajikan, ayam diungkep hingga 1,5 jam, sementara bebek bisa mencapai 2 jam agar tidak keras dan bumbu masuk ke serat daging. Wah, untuk kuahnya sendiri nih lumayan pedas buat saya karena memang pada dasarnya sudah berempah dan juga ada cabainya. Nah, bagi Anda yang ngerasa kurang pedas, ini bisa pesan. Ada sambal bawang iris seperti ini yang sudah ada cabainya juga, atau kuahnya bisa dicampur dan ditambah dengan sambal bawang yang sudah tersedia. Rasa pedas yang dihasilkan kuah kari memanjakan lidah penikmatnya. Awalnya mungkin mau nyobanya kan ayam gorengnya aja gitu. Cuman kayak ngeliat ada ayam kari gitu, oh boleh deh nyobain ayam karinya. Pas nyoba, itu buat ayamnya aja emang udah enak ya, menurut aku tuh udah enak gitu. Udah ada rasa rempahnya udah berasa, terus karinya udah berasa juga tuh. Dan buat aku tuh sedikit pedas, jadi kayak rasanya enak deh gitu kan. Gak cuma menyajikan kari, warung ini juga menyediakan oseng daging. Cocok buat yang ingin rasa gurih tanpa kuah. Ada juga sate kulit, sate usus, serta jukut goreng sebagai pilihan lauk tambahan. Selain punya cita rasa yang khas, menu-menu di sini juga dijual dengan harga bersahabat mulai dari Rp15.000 sampai Rp30.000. Nah, bagi Anda yang mau ke sini jangan khawatir karena kedai ini buka 24 jam. Dari Bogor, Jawa Barat, Priscilia Claudia dan Oki Ardan melaporkan. Sekarang kita menuju ke informasi dari lapangan hijau. Pemirsa, Malut United FC akan menghadapi Persib Bandung dalam laga tunda pekan ke-12 BRI Super League. Yes, nah ini pertandingan diprediksi akan berjalan sengit mengingat persaingan kedua tim di papan atas klasemen sementara. Persib Bandung akan bertandang ke Stadion Gelora Kiraha Ternate, Maluku Utara guna melakoni laga tunda pekan ke-12 BRI Super League menghadapi Malut United.
Persib datang ke Ternate dengan target membawa pulang kemenangan demi menjaga peluang naik dari posisi 3 klasemen sementara. Laga Minggu siang juga akan jadi ajang nostalgia sejumlah mantan penggawa Maung Bandung yang kini membela Malut United. Seperti Ciro Alves, David da Silva, Tyrone Del Pino, Gustavo Franca, dan Freds Butuan. Meski begitu, Pangeran Biru diprediksi tidak akan didampingi sang pelatih Boyan Hodak yang terkena hukuman akumulasi kartu kuning. Di kubu tuan rumah, Malut United siap tampil maksimal di hadapan pendukungnya. Tim besutan Henry Susilo telah mematangkan persiapan. Seluruh pemain berada dalam kondisi fit. Laskar Kiraha tentu saja tak ingin kehilangan poin penuh untuk berpeluang memperbaiki peringkat dari posisi 5 klasemen sementara. Laga diprediksi akan berlangsung sengit mengingat kepentingan kedua tim dalam persaingan papan atas klasemen. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, kami mengimbau kepada seluruh masyarakat agar berhati-hati terhadap pihak yang mengatasnamakan Indosiar atau program-program Indosiar untuk mengadakan kompetisi, audisi, donasi, ataupun kegiatan serupa. Iya, kami tegaskan bahwa Indosiar tidak pernah menunjuk pihak manapun untuk menyelenggarakan kompetisi atau kegiatan apapun di luar kanal resmi Indosiar. Seluruh informasi resmi hanya diumumkan melalui platform resmi Indosiar, akun media sosial Indosiar, dan website Indosiar. Ya pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita di Fokus Pagi hari ini. Dan setelah Fokus Pagi, jangan lupa untuk menyaksikan program Merangkai Kisah Indah. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas pagi ini, saya Sheila Purnama. Dan saya Dani Maulana pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa.